Haji, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Podcast. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Sahabat religi, Sukma Podcast kembali lagi untuk menyampaikan informasi terkini bagi sahabat religi dimanapun berada. Seperti yang kita ketahui saat ini, pemerintah dan DPR telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2023 ini. Dan biaya yang langsung dibayarkan oleh jemaah atau dikenal dengan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH dengan rata-rata sebesar 49,8 juta rupiah atau setara dengan 55,3% dari BPIH. Besaran BPIH tersebut lebih rendah dari usulan pemerintah yang sebelumnya mencapai 98,8 juta. Nah, tentu saja keputusan ini menimbulkan beragam opini di tengah masyarakat kita. Nah, untuk itu Sukma Podcast kali ini akan membahas bagaimana sih sebenarnya skema dari BPIH ini dan bagaimana persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali, Ibu Komang Sri Marheni, dan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Bapak Haji Nur Hamid. Om Swastiastu Ibu, Assalamualaikum Pak. Om Swastiastu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak? Baik-baik. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, seperti biasa Sukma Podcast ini akan selalu hadir ya, membahas isu-isu yang tengah ramai di ruang publik kita. Nah, salah satunya adalah terkait dengan isu ibadah haji ini sendiri. Nah, saya ingin bertanya dulu dengan Ibu Kanwil. Bu, sebenarnya bagaimana sih Bu sikap atau bagaimana idealnya sebenarnya jemaah haji sendiri untuk menyikapi kesepakatan ini, Bu? Terima kasih, Dek Mega. Ya, tentunya rasa syukur seyogianya ditunjukkan oleh seluruh masyarakat terhadap putusan tersebut. Karena pertama, sudah ada kepastian biaya yang harus dipersiapkan oleh jemaah sebagai pelunasan biaya haji. Yang kedua, dengan adanya kepastian biaya berarti semakin jelas persiapan penyelenggaraan haji yang harus dilakukan pemerintah dan juga oleh jemaah itu sendiri. Nah, yang ketiga, lebih bersyukur lagi karena Indonesia mendapatkan kuota normal. Nah, untuk jemaah yang nantinya menunaikan rukun Islam tanpa ada pembatasan usia. Kalau untuk 2022 lalu selain pembatasan kuota yang hanya 45,5% dari kuota normal, juga ada pembatasan usia yang boleh berhaji itu maksimal 65 tahun. Nah, dan yang keempat, walau biaya turun, pemerintah tetap komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan lebih baik dari tahun 2022 lalu yang telah mencapai predikat sangat memuaskan dengan nilai survei kepuasan mencapai 90,45 poin. Nah, seperti itu. Oke Bu, terima kasih Bu jawabannya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya ke Pak Kabid nih Pak. Iya. Nah Pak, berdasarkan informasi yang saya lansir, nah di situ dinyatakan bahwa dari penetapan biaya haji ini sendiri itu mencapai ada kecenderungan kenaikan ya Pak. Iya. Yang katanya konon itu kabarnya hanya sebesar 39,2 juta. Iya. Nah itu seperti bagaimana sebenarnya Pak? Sebetulnya untuk penetapan BPIH ini yang memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR, secara zahir itu nampaknya naik, tapi sungguhnya turun. Jadi saya ulangi lagi bahwa BPIH tahun ini turun. Mengapa demikian? Ini yang penting, mengapa demikian? BPIH tahun 2022 itu yang diusulkan pemerintah yang kemarin ditetapkan itu 98,3 juta, sedangkan tahun 2023 ini sebesar 90,1 juta. Artinya ada penurunan sekitar 8,3% dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah sejatinya mencoba merasionalisasikan biaya yang dibayarkan kepada jamaah yaitu BPIH dan nilai manfaat yang dialokasikan pemerintah. Kalau tahun 2022 BPIH yang dibayarkan jamaah hanya 40% dan nilai manfaat mencapai hampir 60%.
Maka pada tahun 2023 ini diproyeksikan sebaliknya, di mana persentase BPIH lebih besar dari manfaat, yaitu BPIH-nya 55,3% dibanding 44,7%. Mengapa dirasionalisasikan BPIH dan nilai manfaatnya? Tidak lain untuk menjaga keberlangsungan dan keberadilan, dan juga ada prinsip kaidah syariah yaitu istitoah, di mana jamaah baru diwajibkan berhaji kalau memenuhi syarat istitoah, terutama istitoah maliyah, yaitu istitoah yang berkaitan dengan pembiayaan secara mandiri dan keberangkatannya ke tanah suci. Yang ketiga, jamaah haji lunas tunda tahun 2020 Masehi yang akan diberangkatkan tahun sekarang ini tidak dibebankan biaya tambahan pelunasan. Untuk jamaah tunda di 2022 yang diberangkatkan tahun ini dikenakan tambahan biaya 9,4 juta. Bagi jamaah yang tahun ini diberangkatkan itu pelunasannya sebesar 23,5 juta. Jadi saya tekankan bahwa jamaah yang sudah lunas tahun 2020 itu tidak nambah sama sekali. Ini yang kita sebut keberadilan dan keberlangsungan untuk pelaksanaan jamaah, pelaksanaan ibadah haji. Saya kira itu, Mbak. Oh, oke. Sebentar Pak, ini semakin seru ya Pak ya. Iya, kita masuk dulu ke Ibu Kandwi lagi. Oh, boleh. Nah, saya mau tanya lagi Bu. Jadi kalau seandainya tadi seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Nur tadi, bahwa kalau misalnya tidak ada penambahan biaya seperti itu ya Pak ya. Yang tahun 2020. Untuk 2020. Iya. Dan berarti kan akan ada keuntungan untuk jemaah-jemaah yang akan berangkat di tahun 2023 ini Bu, tentunya. Menurut Ibu bagaimana? Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, sudah jelas ya disampaikan oleh Pak Kabid PHU, kalau persentase BPIH atau yang dibayarkan jemaah alokasinya itu dikecilkan, maka konsekuensinya persentase nilai manfaat itu harus diperbesar. Nah, inilah konsep yang justru ingin dihindari. Gitu. Jadi nilai manfaat atau bahasanya bahasa perbankannya adalah keuntungan investasi dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji yaitu BPKH sejatinya adalah milik seluruh jemaah haji, baik yang 221.000 jemaah yang masuk kuota berangkat maupun 5,3 juta jemaah yang masih mengantri atau waiting list. Itu menjadi perhitungan juga. Nah, tapi praktiknya dominasi penggunaan nilai manfaat itu lebih banyak dipergunakan hanya oleh jemaah yang mau berangkat. Akibatnya ada semacam ketidakadilan pembagian nilai manfaat terutama bagi jemaah yang mengantri. Gitu. Nah, jadi pemerintah mencoba mengubah paradigma penyelenggaraan haji tahun 2023 menuju penyelenggaraan haji yang berkeadilan itu dengan bertahap mengurangi presentasi nilai manfaat yang diberikan kepada jemaah yang masuk kuota berangkat. Nah, output dari hal tersebut adalah untuk menjaga stabilitas pendanaan haji di masa mendatang. Itu sebenarnya tujuannya. Oke. Ya seperti itu disampaikan dengan Pak Nur ya Bu ya, terkait dengan keadilan dan keberlangsungan sustainability lah ya ke depannya. Jadi selain penyelenggaraan haji yang berkeadilan itu karena kita juga ingin memberlakukan jemaah itu secara berkeadilan gitu ya. Jadi pemerintah juga mentargetkan penyelenggaraan haji yang ramah lansia. Mengapa ini dilakukan?
Nah, ini efek dari kebijakan pembatalan keberangkatan jemaah haji di tahun 2020 dan juga di tahun 2021 serta kebijakan pembatasan usia jemaah pada tahun 2022 yang baru lalu dan juga kuota normal pada tahun ini. Nah, maka tahun 2023 ini banyak jemaah yang berstatus lansia. Jadi sehingga sangat tepat memprogramkan haji ramah lansia pada tahun 2023 ini. Nah, masalah bentuknya seperti apa? Jadi pemerintah memberikan layanan khusus bagi lansia, dimulai dari saat pelunasan, saat di asrama haji sampai dengan petugas khusus lansia. Jadi pada saat pembinaan juga diberikan materi tentang manasik haji bagi lansia. Nah, begitu juga petugas dibekali materi khusus penanganan lansia dan beberapa pelayanan khusus lansia juga. Disiapkan, semuanya itu disiapkan. Nah, semoga hal tersebut sangat bermanfaat bagi jemaah kita, khususnya jemaah lansia agar nyaman menjalankan ibadahnya. Oke, berarti luar biasa sekali. Ini upaya pemerintah untuk mendorong ya Bu ya, dan itu adalah yang menjadi concern ya Pak ya Bu ya untuk tahun 2023 ini dari pemerintah sendiri. Nah, oke, kita kembali lagi ke Pak Kabid dulu. Jadi Pak Kabid, bagaimana persiapan dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini khususnya di Provinsi Bali? Baik, begini Mbak Mega, bahwa kita ini kan haji sudah biasa kita lakukan persiapannya, cuma tahun 2023 ini spesial. Seperti yang disampaikan oleh Bu Kakanwil tadi bahwa kita karena di Bali ini ada 155 jamaah lansia. Dan itu seperti disampaikan oleh Mbak Kakanwil tadi, kita harus terus berpihak kepada beliau-beliau itu. Ya, sejak kepulangan jamaah haji tahun 2022 itu setiap bulan Oktober banyak hal yang telah kita lakukan sebagai persiapannya. Di antaranya satu, melakukan verifikasi data jamaah yang berhak melunasi tahun 2023 ini. Kita tunggu keputusan dari pemerintah karena sampai sekarang Bali belum dapat kuota. Tahun biasanya kalau normal 698. Mudah-mudahan bisa naik, mudah-mudahan. Kalau enggak ya sama ya syukur alhamdulillah. Beberapa daerah juga sudah melakukan pembinaan manasik di daerah, maksudnya di kabupaten kota, terutama manasik swadaya yang diinisiasi masyarakat atau jamaah yang di backup penuh oleh para penggawa haji di Bali. Yang berikutnya adalah pada bulan Januari lalu telah menuntaskan proses rekrutmen petugas haji di tingkat provinsi yang pelaksanaannya itu transparan dan akuntabel. Insya Allah mulai akhir Februari ini sampai pertengahan Maret akan diikutsertakan dalam pelatihan petugas haji karena kita pelaksanaannya ada di embarkasi Surabaya. Saat ini para penggawa haji telah bekerja maraton, ngebut istilahnya, penggarapan dokumen paspor jamaah sebagai dokumen keimigrasian dan pihak Kanwil melakukan digitalisasi dokumen. Tentunya akan bekerjasama dengan tim yang dari Jakarta, nanti ada pelatihan khusus. Yang berikutnya pekan keempat Februari ini mulai dilakukan tahap pelunasan biaya haji. Bulan puasa Maret besok sudah mulai tahap kloterisasi. Kita biasanya di gelombang kedua, kloter pertengahan lah, pertengahan awal, dan penyelesaian dokumen pemvisaan. Bulan Maret sampai April juga mulai tahap pengurusan perlengkapan jamaah. April sampai Mei akan dilakukan tahapan bimbingan manasik haji yang disampaikan Bu Kanwil tadi. Juga ada penekanan untuk khusus jamaah lansia, baik kepada jamaah haji maupun para karu-karom. Yang berikutnya pada bulan Juni ditargetkan telah memberangkatkan jamaah haji ke embarkasi dan ke Tanah Suci, dan rencana pemulangan yaitu akhir bulan Juli. Seluruh jamaah mudah-mudahan sehat semua dipulangkan. Jadi itu rencana dari bidang PHU. Tentunya juga akan menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Republik Indonesia. Oke,
baik. Oke Ibu, Bapak terima kasih banyak atas informasi yang luar biasa sekali nih. Nggih, terima kasih sama-sama. Oke sahabat religi, demikian tadi sharing singkat kita terkait dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Semoga informasi yang kami sampaikan tadi dapat membuka cakrawala pengetahuan sahabat religi terkait pembiayaan haji itu sendiri. Dan tentu kita berharap tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji dapat diberangkatkan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kanwil Kemenak Bali di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.